Gimana Bang? Enggak ada yang itu dan oh enggak. Dari kok dah. Berapa? Batal sih. Dengerin. Weh, jangan goyang weh. Belum. Aku enggak tahu. Udah. Pasir cakap. Masih pandai. Break, cepat break. Saya udah record break. Pasir. Amai. Kalau mau kan majulah sendiri ha. Iya minum. Alamak mungkin kau lupa. Selamat disiapkan semuanya. Alamak ya. Kelompoknya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Awalan hayatina nashkuru syukran ilallah ta'ala allati qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Tsaniyan salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alif ayat bi qiraati al-basmalah. Kaifa alukunna jami'an? Oke, siapa yang nggak hadir pada berapa orang? Dua orang. Kenapa? Oke, yang sakit kita doakan semoga bisa segera sembuh dan dapat kembali membersamai kita dalam kegiatan belajar mengajar masalah kita. Baiklah, bisa ditenangkan suaranya dulu. Oke, tenangkan suaranya ya. Pelajaran pagi ini
jelaskan di minggu kemarin. Cuman di minggu ini itu kita akan mempelajari soal SPLTV yang berada di dalam soal cerita atau bentuk soal SPLTV-nya itu dalam bentuk cerita. Kalau kemarin kan udah langsung disebutkan persamaan satunya segini, persamaan duanya segini, persamaan tiganya segini. Tapi hari ini itu semua persamaannya tuh belum ada karena adanya nanti di dalam bentuk soal cerita dan kita yang akan memodelkan bentuk persamaan 1, 2, dan 3 itu dari soal cerita tersebut. Oke, sampai sini paham? Oke. Terus gunanya mempelajari SPLTV ini biasanya itu biar kita tahu. Biasa kalau misalnya kita ada belanja di pasar atau belanja di toko, kita belanja di toko terus kayak membeli 3 set pensil, 1 penghapus, 2 buku tulis gitu kan. Nah biasanya kan itu langsung ditotal ya. Biasanya di kasir itu langsung ditotal. Kalau misalnya langsung ditotal seperti itu, misalnya struknya juga hilang gitu, kita bisa mencari berapa sih harga 1 set pensil, berapa sih harga penghapus 1 yang kita beli tadi, berapa harga buku tulis yang kita beli tadi dengan cara menggunakan SPLTV. Oke? Nah, kita masuk ke dalam bentuk contoh soal. Sebelum masuk ke dalam contoh soal, untuk pelajaran SPLTV ini, kompetensi dasarnya itu ada 2. Yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kontekstual itu berarti maksudnya yang nyata yang dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, contohnya seperti yang saya bilang tadi. Waktu kita belanja ke toko, berapa harga yang ingin kita ketahui kalau misalnya struk yang kita punya itu hilang. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran dari mempelajari SPLTV ini juga ada 2. Yang pertama itu adalah memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear. Yang kedua, menyelesaikan masalah terkait sistem persamaan linear. Oke, sampai sini mungkin itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di contoh soal nomor pertama, Ayu, Bimo, dan Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Sedangkan Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Di kasir, Ayu membayar 83.000, Bimo membayar 86.000, dan Chandra membayar 158.000. Berapa harga masing-masing benda tersebut? Nah, inilah yang saya bilang tadi. Kenapa dia harus menggunakan SPLTV? Karena kita tidak tahu nih berapa harga 1 set pensil, berapa harga 1 penghapus, dan berapa harga 1 buku tulis. Makanya kita harus tahu dulu, makanya kita pakai SPLTV untuk mengetahui harga masing-masing dari benda yang dibeli ini. Oke, kita kerjakan. Nah, boleh lihat enggak? Sudah nampak di situ. Aku lupa. Nampak. Saya geser. Berarti nggak nampak keseluruhan. Enggak. Kepala Helmi besar. Maksudnya saya berdiri di nampak. Kalau di situ nampak dah. Kalau ke laptop nggak nampak. Kalau itu nggak nampak. Berarti kalau ke situ juga nggak nampak. Nampak dah. Nah, kita kerjakan soal nomor 1 ini. Karena ini soal cerita, jadinya biar lebih enak kita buat diketahui, ditanya dan dijawab. Nanti di akhirnya kita buat kesimpulan dari soal cerita yang ada. Apa yang kita ketahui dari soal? Dua. Ayu. Ayu membeli apa saja? 3 set pensil, 4 Berapa? 3 set pensil? 4 penghapus. 2 atau 4? 4 penghapus terus? 1 tulis. Dah. Sama dengan berapa? Sama dengan 80. Oke, 83.000. Terus apa lagi yang kita ketahui dari soal?
Chandra. Chandra memilih apa saja? Dua set pensil. 5 hapus. 10 tulis. Sama dengan 128. yang ditanya apa? Berapa harga masing-masing benda? Harga masing-masing benda. Nah, berarti udah bisa kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, ini kan masih dalam bentuk seperti ini ya. Sebenarnya ini nih udah dalam bentuk SPLTV. Tapi biasanya kan biar lebih mudah kita itu menggunakan variabel X, Y, dan Z. Oke, di sini tahu nggak variabel X itu untuk apa? Oke, set pensil itu kita misalkan sebagai variabel X. Oke, kita buat misal. Terus apa lagi? Hapus variabel Y. Oke. Terus apa lagi? Tulis kita ubah menjadi variabel, kita misalkan menjadi variabel Z. Nah, ini kan sudah kita misalkan nih, set pensil itu kita misalkan menjadi variabel X, hapus kita misalkan menjadi variabel Y, dan buku tulis kita misalkan menjadi variabel Z. Nah, dari bentuk yang dari kita ketahui ini, berarti kita ubah variabelnya semuanya. Berarti jadinya apa? 3x ditambah 4y tambah 1z sama dengan 8. terus 6m tambah 6x tambah 86 lagi 2x Nah, berarti ini kita jadi persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan ke-3. Nah, kita udah punya persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan ke-3. Masih ingat nggak gimana cara mengerjakannya? Langkah pertamanya? Eliminasi. Nah, dari ketiga persamaan ini, mana persamaan yang mau kita eliminasi? Persamaan mana yang mau kita eliminasi? 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2 kita pilih untuk dieliminasikan? Karena koefisien dari variabel Z itu nilainya sama. Sama-sama koefisiennya itu 1. Oke, berarti langkah pertama kita eliminasi. Oke, persamaan 1 apa? 3x ditambah kalau persamaan 2-nya 6x tambah y tambah 1z. Oke, karena udah ada variabel Z-nya itu koefisiennya udah sama, berarti udah bisa langsung kita operasikan. Nah, ini cara menghilangkan variabel Z. Kita tambah atau kita kurang? Kurang. Kita kurang. Tahu kan kenapa kita kurang? Ya, dulu. Karena nilai variabel Z sama-sama positif. Oke, 3x dikurangi 6x sama dengan 3. min 3x. Oke. 4y dikurangi 2y sama dengan 2y. plus 2y atau min 2y? Oke. Plus 2y. Berarti 1z dikurangi 1z sama dengan habis. Coret ya, karena habis. 83.000 dikurangi 86.000 negatif 3.000. Nah, ini udah nggak ada lagi yang bisa kita selesaikan, nggak ada lagi yang bisa kita operasikan karena di ruas kiri itu masih ada variabel x dan variabel y, sedangkan di ruas kanan itu ada konstanta. Sebenarnya kalau misalnya di sini tinggal satu variabel
variabel dan ini tinggal konstanta, masih bisa kita operasikan. Nanti dipindah ruaskan nilai koefisien dari variabel yang tinggal ke ruas kanan. Cuman karena ini masih ada dua variabel yang berbeda, udah nggak bisa lagi kita operasikan. Oke, berarti ini jadi persamaan ke Oke, ini jadi persamaan keempat. Nah, langkah kedua kemarin kita lakukan apa? Eliminasi lagi kan? Eliminasi berarti ke persamaan persamaan 1 ke 3 atau 2 ke 3, ya kan? Oke, berarti di langkah kedua ini kita mau mengeliminasi persamaan mana dengan persamaan yang mana? 2 dan 3. 2 dan 3. Oke, persamaan 2 dan 3 ya. Lah, apa 2 dan 3 lah? Terserah mau 1 dan 3 atau 2 dan 3. Bebas. Bebas, iya bebas pokoknya. Itu pokoknya kalau misalnya udah kita lakukan, ini kan karena dia dua variabel ya, masih ada dua. Ini kan persamaan 4 ini dua variabel. Kita carilah teman untuk persamaan 4 ini supaya dia tuh nanti bisa kita operasikan juga gitu. Makanya kita ambillah persamaan 1 dan 3 atau persamaan 2 dan 3. Oke? Persamaan 1 dan 2 udah nggak bisa lagi karena kan udah kita kerjakan di langkah pertama. Oke, di langkah kedua ini kita eliminasikan 2 dan 3. Itu variabel apa yang bakal kita eliminasi? Variabel Z kan? Oke, ingat kenapa dia variabel Z? Oke, karena jadi di langkah kedua ini kita akan eliminasi variabel Z di persamaan 2 dan 3. Kenapa variabel Z? Karena di langkah pertama juga kita udah melakukan eliminasi kepada variabel Z. Jadinya di langkah kedua juga kita mengeliminasi variabel Z di persamaan 2 dan 3. Oke, persamaan kedua itu apa bunyinya? Persamaan ketiga? Oke, persamaan 2 dan persamaan 3. Kita mau mengeliminasi variabel Z. Variabel Z di persamaan 2 dan 3. Variabel kedua itu variabel Z-nya itu nilainya 1. Terus koefisien dari variabel Z di persamaan ketiga itu 10. Bisa nggak langsung kita eliminasi? Nggak, berarti kita lakukan perkalian supaya nanti nilai Z-nya sama. Oke, berarti kalau misalnya kita mau menyamakan nilai Z-nya, berarti kan kita lakukan perkalian. Persamaan kedua itu kita kalikan dengan berapa? 10. Oke, dengan 10 ya. Persamaan ketiga kita kalikan dengan 1. Sampai sini masih ada yang bingung kenapa dikali 10, kenapa dikali 1? Enggak ya. Karena kan kita mau mengeliminasi variabel Z. Jadinya biar mudah, koefisien variabel Z aja yang kita balikkan. Persamaan kedua kita kalikan dengan 10, persamaan 3 kita kalikan dengan 1. Oke, kita kerjakan. 6x dikali 10 2y dikali 10 20y. 1z dikali 10 10z. 83.000 dikali 10 830.000. persamaan ketiga lagi 2x dikali 1 2x 5y dikali 1 5y. Oke, 10z dikali 1 10z. 158.000 dikali 1 158.000. Oke, berarti ini bisa langsung kita operasikan. Berarti kita tambahkan atau kita kurangkan? Kurang. Oke, kita kurangkan ya. 60x dikurangin 2x sama dengan 58x. 20y dikurangin 5y sama dengan 15y. 10
dikurangi dengan 158.000. Berapa? 700. 6. Ada yang salah nih. Persamaan keduanya berapa? Persamaan keduanya nih berapa? 89.000. Berarti ini jadinya 860.000. 860.000 dikurangi 158.000 berapa? Hah? 702.000. Ini berarti menjadi persamaan ke 5. Oke. Ini persamaan 5 ya. Nah, berarti langkah ketiga apa yang kita lakukan? Eliminasi persamaan. Oke, eliminasi persamaan 4 dan 5. Kenapa eliminasi persamaan 4 dan 5? Karena persamaan 4 dan 5 udah sama-sama memiliki dua variabel. Jadi udah bisa langsung kita eliminasi. Bangun yang tidur. Nggak paham. Oke, variabel persamaan 4 tadi kan negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 3000. Persamaan kelima tadi 58x ditambah 15y sama dengan 702.000. Nah, di sini ada variabel x, ada variabel y. Apa yang mau kita eliminasi dari kedua variabel tersebut? Variabel x atau variabel y? Y ya. Ya kalau misalnya apa, cari aja angka yang paling kecil. Koefisien mana yang paling kecil, nah itulah yang kita eliminasi variabelnya. Tapi kan variabelnya di sini masih 2 dan 15, berarti harus kita samakan terlebih dahulu kan? Kalau misalnya kita samakan variabel y terlebih dahulu, berarti kita kalikan. Persamaan 4 kita kalikan dengan 15, oke. Persamaan kelima kita kalikan dengan 2. Oke. Negatif 3x dikali 15 sama dengan negatif 3x dikali 15 sama dengan negatif 45x. Oke. 2y dikali 15 30y. Negatif 3000 dikali 15 sama dengan negatif 45 kan? Oke. Negatif 45. 58x dikali 2 116x. Oke. 15y dikali 2 30y. 702.000 dikali 2 sejuta. Oke, karena koefisien dari variabel y udah sama, bisa langsung kita operasikan, berarti sama-sama kita kurangkan. Oke. Negatif 45x dikurang 116x sama dengan, berarti jadi apa tuh? Negatif 45x dikurang positif 116x. Berarti berapa sih? Ya hasilnya bertambah, tapi tandanya masih minus ya. Paham kan kenapa masih minus? Ya kan bentuknya kayak gini kan? 161 min 161. Oke. Nih bentuknya kan kayak gini. Ya hasilnya bakalan bertambah, tapi hasilnya masih min 161. Oke. Negatif 161 30y dikurang 30y berarti habis. Coret ya. Negatif 45.000 dikurangin positif 1.404.000. Berapa hasilnya? Negatif 1.000.000. Oke, negatif 1.449.000. Berarti apa lagi yang bisa kita selesaikan? Nih, udah ada
Apa lagi? Yes. X sama dengan negatif 1.449.000 dibagi dengan negatif 161. Berapa hasilnya? Coba cari. Ya, boleh pakai kalkulator kalau sudah malas. Terapi, Yes, 9.000. Alah. Dah, berarti udah kita jumpa nih. Nilai X sama dengan 9.000. Berarti kita tinggal mencari nilai dari variabel Y dan nilai dari variabel Z. Nah, berarti langkah keempatnya kita lakukan apa? Substitusi. Oke, substitusi nilai X sama dengan 9.000 ke persamaan 4 dan 4 atau 5. Oke. Berarti kita lakukan substitusi nilai X sama dengan 9.000 ke persamaan 4 atau 5. Coba kerjakan di bukunya masing-masing. Semua ya, kerjakan. Apa? Langkah keempat. Kan ini langkah ketiganya kita udah jumpa nilai X sama dengan 9.000. Berarti kan kita tinggal mencari nilai variabel Y dan nilai variabel Z. Nah, di langkah keempat itu kita melakukan substitusi nilai X sama dengan 9.000 ke persamaan 4 atau persamaan 5. Coba dikerjakan di bukunya masing-masing. Kerjakan. Coba jawab, Mbak. Kerjanya coba selesaikan dari soal nomor 1. Selesaikan sampai akhir ya, sampai jumpa nilai Y dan nilai Z. Sudah? Coba maju ke depan. Maju ke depan. Masing-masing tetap masih kerjakan ya, karena nanti biar kita samakan sama nggak jawabannya dengan jawaban kawan di depannya. Itu apa? Sakit. Kerjain ya. Selesaikan soal nomor 1. Dari persamaan tempat. Persamaan tempat kan negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif.
Misalkan kita melakukan eliminasi variabel Z pada persamaan 1 dan 2. Dapatlah hasilnya negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 3000. Nah, itulah persamaan keempatnya. Makanya di situ negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 3000 dikurangi dan dilakukan eliminasi. Negatif 3 dilakukan substitusi karena udah dapat x-nya. Yes. X-nya nih dari langkah ketiga. Langkah ketiga kita melakukan eliminasi pada persamaan 4 dan 5. Dapatlah nilainya x sama dengan 9. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mau ditanyakan? Apa? Ya, ini langkah kelima. Ini langkah keempat, ini langkah kelima. Oke, dah, inilah. Kalau misalnya soal cerita, jangan lupa buat kesimpulan ya. Jadi, harga satu set pensil itu 9.000, harga satu penghapus itu 12.000 dan harga buku tulis itu satunya 8.000. Oke. Sampai sini paham ya soal nomor 1? Penyelesaian soal nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Udah, karena bakat tulisnya masih cukup, jadi catatnya nanti ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soal nomor 2 dulu kan papan tulisnya masih cukup. Masih cukup. Yang 8.000 tuh. Masih cukup yang 8.000 tuh. Yang 8.000 ini, 8.000 menghapus. Z sama dengan Oke, nah coba lihat soal nomor 2 di depan. Soal nomor 2 di depan, nah kita lihat dulu soal nomor 2 di depan. Jangan ada yang catat dulu, coba perhatikan soal nomor 2 di depan. Soal nomor 2 di depan nih, dia bentuk soalnya sama seperti soal nomor 1. Sama-sama disuruh mencari nilai dari masing-masing yang ada di soal. Nah, ini contohnya. 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Ani, Budi, dan Cijak adalah 39 tahun. Sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Sedangkan jumlah usia Budi dan Cijak adalah 25 tahun. Tentukan usia Ani, Budi, dan Cijak sekarang. Nah, pada 2 tahun yang akan datang, jumlah dari umur Ani ditambah umur Budi ditambah umur Cica itu jadi 39 tahun. Nah, sekarang usia Ani itu 4 tahun kurang dari usia Budi. Sedangkan usia Budi dan Cica itu adalah sama-sama 25 tahun. Yang ditanyakan adalah berapakah umur dari Ani, Budi, dan Cica pada tahun sekarang. Ini ada yang tahu nggak? Berarti nanti hasil yang kita dapatkan atau usia yang kita dapatkan dari Ani, Budi, dan Cica itu bakalan sama atau beda? Beda? Oke, beda ya. Nah, berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk model matematikanya sama seperti yang kayak soal nomor 1. Yang pertama, 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Bisa kita tulis A. Sebelumnya, kita mau pakai variabel A, B, dan C karena
pilih, oke turunkan. Yang pilih variabel x, y, z angkat tangan. Oke, variabel x, y, z ya. Oke, berarti kita misalkan terlebih dahulu. Ani itu x, Budi itu y, dan Cica adalah z. Oke, dah. Nih, dari soal 2 tahun yang akan datang jumlah usia Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita tulis seperti ini kan? Bisa? Paham kan kenapa dia ditulis seperti ini? Paham? Oke. Karena dia 2 tahun yang akan datang jumlah usia Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Berarti masing-masing dari usia Ani, Budi, dan Cica itu ditambah 2, hasilnya itu 39 tahun. Oke. Dari soal juga, bisa apa lagi yang kita ketahui? Usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Tadi kan Ani itu kita misalkan jadi variabel x. Oke. Berarti x sama dengan y dikurangin 4. Iya Kak? Ya kan? Oke, berarti paham ya kenapa x sama dengan y dikurangin 4. Oke, karena kan dia usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Nah, ini masih ada yang bisa kita selesaikan nggak? Kita operasikan nggak? Ada yang sama nggak? Ada yang bisa kita dekatkan nggak? Dari x sama dengan y dikurangin 4. Ini masih ada yang kita bisa dekatkan. Ini ada kan sama-sama variabel. Ini variabel x, ini variabel y. Jadi kalau misalnya dia kayak masih ada yang sama, bisa kita dekatkan. Kayak gini nih, x sama dengan y dikurangi 4. Berarti bisa kita dekatkan menjadi x ditambah y sama dengan negatif 4. Oke, sampai sini paham? Paham nggak? Karena kan dia sama-sama variabel, satu variabel x, satu variabel y. Nah, mereka terpisah nih, terpisah 2 ruas. Yang satu di ruas kiri, yang satu di ruas kanan. Berarti kalau misalnya kayak gini, masih bisa kita dekatkan dia. X ditambah y sama dengan negatif 4. Paham sampai sini? Paham? Oke. Apa lagi yang kita ketahui dari soal? Yang ini. Kan ini beda ruas ya. Kan di sini ini positif. Positif kita jadikan. Oke, terima kasih. Oke. Terus yang dari soal apa lagi yang kita ketahui? Berarti kita tuliskan seperti Y tambah Z sama dengan 25. oke. Paham ya kenapa dia y ditambah z sama dengan 25? Paham? Paham? Oke. Nah, inilah yang kita ketahui dari soal. Terus yang ditanya apa? Ya, Ani, Budi, dan Cica sekarang. Kita tuliskan terlebih dahulu biar lebih mudah. Ditambah x. Oh iya, ini belum kita selesaikan deh yang ini. Ini masih bisa kita selesaikan nggak? Yang 2x, 2 ditambah x ditambah 2 ditambah y
koefisien dekatkan dengan koefisien, variabel dekatkan dengan variabel. Konstanta didekatkan dengan konstanta, variabel didekatkan dengan variabel. Oke, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 6. X, Y, Z ini bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan. Nanti kita tuliskan aja ya. Ditambah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 39. Ini jadi persamaan berapa? Belum, ini belum selesai. Ini masih ada didekatkan. Berarti ini apa? X ditambah Y ditambah Z sama dengan 39. Oke, kurang 6. Sama dengan 33. Nah, ini baru kita jumpa persamaannya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33 menjadi persamaan per. Oke. Nah, persamaan ini belum selesai loh. Persamaan keduanya berarti X dikurangin Y sama dengan negatif 4. Persamaan ketiganya berapa? Y ditambah Z sama dengan 25. Ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Sama seperti tadi, langkah 1 itu kita melakukan eliminasi. Nah, dari persamaan yang ada, persamaan 1 itu adalah 3X ditambah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33. Persamaan kedua itu adalah X dikurangi Y sama dengan negatif 4. Persamaan ketiga Y ditambah Z sama dengan 25. Nah, kita akan melakukan eliminasi. Di sini antum tahu nggak eliminasi apa yang eliminasi kepersamaan apa dengan persamaan apa? Oke, 1 dan 2 atau dari persamaan yang ada. Kan kalau misalnya soal nomor 1 itu langkah satunya kita mengeliminasi variabel Z. Langkah kedua juga kita harus mengeliminasi variabel Z. Berarti kalau misalnya di persamaan di soal nomor 2 ini kalau misalnya kita melakukan eliminasi persamaan 1 dan 2, berarti yang kita eliminasi apa? Variabel apa? Variabel Y. Nanti kita lakukan eliminasi lagi persamaan berapa dengan berapa, nanti kita juga harus mengeliminasi variabel Y. Makanya kita ambil variabel eliminasi persamaan 1 dan 2, nanti bisa eliminasi persamaan 2 dan 3 atau persamaan 1 dan 3. Karena dari ketiga variabel ini sama-sama memiliki dari ketiga persamaan ini masing-masingnya memiliki variabel Y. Jadi bisa lah kita lakukan eliminasi. Oke. Persamaan satunya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33. Persamaan keduanya berapa? X dikurangin Y sama dengan negatif 4. Oke, yang bangun yang tidur bangun. Tidur. Bangunnya tidur. Bangun. Perhatikan dulu. Cara baiknya. Kalau misalnya ada yang ngantuk, silakan cuci mukanya. Boleh kok cuci muka. Kalau misalnya ada ngantuk, nggak bisa ditahan lagi ngantuknya. Dah, nih kita kan akan melakukan eliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 itu adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33. Persamaan kedua, X dikurangi Y sama dengan negatif 4. Nah, dari kedua persamaan ini, variabel Y-nya itu kan udah sama kan? Sama-sama bernilai 1, koefisiennya 1 kan? Jadi udah bisa langsung kita operasikan. Nah, kita operasikannya ini ditambah atau dikurang? Ya, ditambah ya. Kenapa ditambah? Ya, karena plus minus. Kalau misalnya dia sama-sama minus, berarti dia nanti plus. Kalau misalnya dia sama-sama plus, berarti dia nanti juga minus. Kalau misalnya plus minus, berarti dia plus. Oke. Yang kemarin yang Ustazah itu loh, yang sudah kotakan. Kalau misalnya dia sama-sama minus, berarti dia dikurangkan. Kalau
positif ya negatif. Berarti Y ditambah negatif Y sama dengan is 0. Oke. Dah, ditambah dengan Z. 33 ditambah negatif 4 berapa hasilnya? 30 negatif atau enggak? Plus. Oke, 31. Nah, ini kita jadikan ke persamaan ke-4. Nah, langkah kedua, kita eliminasi variabel Y. Mau ke persamaan 1 atau mau ke persamaan 3? Persamaan 1 dan 3 atau persamaan 2 dan 3? 2 dan 3, oke. Apa? Apa tiga kosong empat udah satu dah. Oke, makasih David. Dua lah takdir. Nah, langkah kedua kita lakukan eliminasi pada persamaan 2 dan 3. Persamaan keduanya itu adalah X dikurangin Y sama dengan negatif 4. Persamaan ketiganya Y ditambah Z sama dengan 25. Ini variabel Y-nya udah sama nilainya? Udah? Jadi bisa langsung kita basikan. Kita kurangkan atau kita jumlahkan? Kita jumlahkan. Oke. X kita jumlahkan. Negatif Y ditambah Y sama dengan Z. Ditambah Z. Oke. Negatif 4 ditambah 25. 21. Berarti ini jadi persamaan ke Oke, persamaan ke-5. Langkah ketiga, apa lagi dilakukan? Langkah 3 apa yang dilakukan? Eliminasi persamaan. Oke. Persamaan 4-nya apa? 2x ditambah z sama dengan 29. Persamaan ke-5-nya x ditambah z sama dengan 21. Ini apa yang mau kita eliminasikan dari persamaan 4 dan 5? Z ya, kita eliminasikan karena nilainya udah sama. Oke. Yang ketawa, yang ngobrol, yang cerita ada depan dulu. Perhatikan dulu saja. Nah, kita mau mengeliminasi variabel Z karena variabel Z itu koefisiennya udah sama-sama nilainya 1. Berarti ini kita kurangkan atau kita jumlahkan? Kita kurangkan ya. Oke. 2x dikurangin x sama dengan 2x dikurangin x. Z dikurangin Z. Oke, keren. 29 dikurangin 29 dikurang 21 8. Nah, sampai sini kita sudah menemukan nilai X sama dengan 8. Berarti apa lagi kita lakukan? Substitusi nilai X. Substitusi nilai X sama dengan 8 ke persamaan berapa? Ke persamaan? Oke, persamaan 5 ya. Sebenarnya, nah perhatikan, kita bisa substitusi nilai X sama dengan 8 itu ke persamaan 2 atau ke persamaan 4 atau ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Persamaan mana yang punya nilai X? Itu bisa kita substitusikan nilai X sama dengan 8. Berarti kita substitusikan nilai X sama dengan 8 ke persamaan 2, 4 atau 5? 5, oke. Substitusi nilai X sama dengan persamaan 5-nya apa? X ditambah Z sama dengan 21. Berarti apa lagi kita kerjakan? Nih, persamaan 5-nya X ditambah Z sama dengan 21. Terus 8 ditambah Z sama dengan 21. Terus Z sama dengan 21 dikurang 8. oke, 21 dikurangi 8. Z
13. Oke, dah kita dapatkan nilai Z sama dengan 13. Berarti udah dapat nih nilai X sama nilai Z. Berarti bisa kita lakukan substitusi ke persamaan 3. Oke. Oke, bisa sih persamaan 3. Bisa ya ke persamaan 3 atau ke persamaan 1. jangan sama variabel Z. Berarti mau kita lakukan substitusi ke variabel ke persamaan 1 atau 3? 3. Oke. Persamaan 3 itu kan Y ditambah 2Z sama dengan 25. Terus Y ditambah 2 kali sama dengan Y ditambah 26 sama dengan Mas ya. Y ditambah Z sama dengan 3 tadi kan? 25. Y-nya belum ada, berarti Y ditambah 13 sama dengan 25. Y sama dengan 12. 13. Y sama dengan 12. Berarti kita dapatkan, berarti kesimpulannya apa? Nilai ani berapa sekarang? Pada kesimpulannya pada tahun sekarang nilai ani usia ani berapa? Usia ani 8 tahun, usia Budi 12 tahun, usia Cica 13 tahun. Sampai sini paham? Ada yang masih bingung? Enggak? Oke. Waktu yang mencatat. Apa? Waktunya mencatat ya. Tapi sebenarnya ada cara mudah untuk mengerjakan. Ini kan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33. Tengok dulu cara cepatnya. X dikurangin Y sama dengan negatif 4. Y ditambah Z sama dengan 25. Ada yang tahu nggak cara cepatnya gimana? Dari ketiga persamaan ini. Enggak. Ada yang bisa kita substitusikan nih. Ini. Ya, apa lagi nih? Nih, kayak gini bentuknya. Udah, lihat dulu ke depan cara cepatnya. Persamaan 1 itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33. Persamaan kedua, X dikurangi Y sama dengan negatif 4. Persamaan ketiga, Y ditambah Z sama dengan 25. Nah, berarti dari persamaan 1 ini, kita tuh dari soal-soal yang ada tuh bisa langsung kita lakukan substitusi. Substitusinya adalah persamaan 1 nih. Kan nilai Y ditambah Z sama dengan berapa? Dari persamaan yang ada 25 kan? Berarti langsung aja kita tambahkan X ditambah 25 sama dengan 33. X sama dengan 25. X sama dengan sama nggak? Sama kan? Nah, ada sama. Dah, berarti X sama dengan 8. Dah dapat kita nilai X sama dengan 8. Berarti kita langsung substitusi ke persamaan 1 atau 2? Persamaan kedua ya, karena persamaan 1 nilai Y dengan nilai Z nya belum kita ketahui. Oke, kita lakukan substitusi ke persamaan 2. Berarti X sama dengan 8 dikurangi Y sama dengan negatif 4. Terus Y sama dengan negatif 4. Negatif Y sama dengan negatif 12. Karena sama-sama min, berarti bisa kita coretkan minnya kan? Nah, di ruas kiri min, di ruas kanan min bisa kita coret. Langsunglah kita substitusikan nilai X sama dengan 8 dan nilai Y sama dengan 12 ke persamaan 2 atau ke persamaan 1.
Misalnya persamaan 2 ya. Delapan begini sih. Atau bisa lakukan substitusi kebersamaan 1. Kalau lakukan substitusi kebersamaan 1. Cara cepatnya. Boleh, karena biar makin matang lah gitu. Nah, kenapa? Dicatatlah. Foto tapi nanti dicatat ya. Enggak, ini aku foto. Ini ya Allah. Pasir Islam. Nah, catat contoh dicatat soal nomor 1 dan 2. Catat selesainya. Yang tidur. Nas, mau Nas. Jangan lagi Nas. Catat dulu Nas. Baru tidur. Hujan. Akhir tahun hujan. Nah, kita kan nanti mau foto ya. Jadi mungkin untuk terlebih dahulu dari 2 soal yang ada, siapa yang bisa tarik kesimpulan dari yang kita pelajari, yang kita kerjakan? Tarik kesimpulan. Apa? Itu dong kesimpulannya. Kesimpulannya dulu lah. Apa? Ada yang tahu kesimpulan? Adik kepala Ada yang tahu nggak kesimpulannya? Kesimpulannya. Ya. umur 12 tahun dan kita berumur 12 tahun. Oke. Kesimpulan dari 2 soal yang udah kita kerjakan apa? Ya dong. Dari soal fisika berarti udah bisa kita kerjakan dengan cara model matematika. Kita tahu berapa harga dari masing-masing benda seperti nomor 1 dan berapa usia Ani, Budi dan Cica pada tahun sekarang dengan menggunakan SPL TV. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham ya semuanya ya? Paham ya? Kalau misalnya dikasih soal bisa ya ngerjainnya ya? Bisa. Kalau misalnya bingung nih, misalnya bingung gimana langkah-langkahnya, ikutin aja cara panjangnya. Langkah 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama kita lakukan eliminasi, yang kedua kita lakukan eliminasi, yang ketiga juga kita lakukan eliminasi, keempat dan kelima kita lakukan substitusi. Oke, sekian dari Ustazah. Mohon maaf terdapat salah kata, salah kalimat, dan salah perbuatan selama mengajar. Ustazah akhiri dengan